Di tengah kawasan Asoke, ada sebuah hotel tua bernama The Sunset Hotel. Hotel yang pernah berjaya di era 90-an, tetapi sekarang hampir tidak ada tamu yang menginap. Dalam catatan staf, hanya ada satu nomor yang diberi garis merah, kamar 604. Tidak ada yang pernah memasuki kamar itu selama lebih dari 10 tahun karena tamu terakhirnya gantung diri di kamar mandi. Namun, setiap malam, tepat tengah malam, lampu di kamar 604 akan menyala dengan sendirinya, meskipun tidak ada siapapun di dalamnya. Malam ini, Prayu, seorang petugas kebersihan, diperintahkan untuk membersihkan kamar itu sekali lagi. Dan apa yang akan ia temukan mungkin bukan hanya jejak orang mati. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah hotel tua di kawasan Asoke. The Sunset Hotel dulunya adalah hotel mewah di era 90-an, selalu ramai dikunjungi oleh turis asing. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman datang menggantikan, hotel-hotel baru bermunculan di sekitarnya, menyisakan hanya bangunan kusam berwarna pucat yang masih beroperasi berkat kejayaan masa lalunya. Prayu, seorang wanita muda berusia akhir 20-an, baru bekerja sebagai petugas kebersihan kurang dari sebulan. Dia adalah orang yang pendiam, tidak banyak bicara tetapi rajin sehingga atasannya mempercayainya. Suatu sore, atasannya yang bernama Kak Jaa datang sambil membawa sebuah map di tangannya, berbicara dengan nada datar, "Prayu, besok tolong naik dan bersihkan lantai 6 ya." Prayu mengangkat wajahnya. "Tapi Kak, lantai 6 kan ditutup." Kak Jaa berhenti, menoleh padanya, dan berkata perlahan, "Manajer ingin kita membuka kamar 604. Periksa dulu sebelum disewakan lagi. Katanya kamar itu sudah terlalu lama tidak dibuka." Prayu mengerutkan kening. Kamar itu adalah kamar yang... Kak Jaa segera memotong. "Jangan terlalu banyak berpikir. Kerjakan saja saat siang hari." Malam itu Prayu tidak bisa tidur. Dia pernah mendengar beberapa cerita tentang kamar 604 dari staf lama, bahwa ada seorang tamu wanita yang menginap di sana 10 tahun yang lalu bernama Wana. Dia tinggal sendirian dan tidak ada yang pernah melihatnya keluar kamar. Sampai suatu hari bau busuk tercium dari ventilasi udara. Ketika pintu dibuka, petugas menemukan dia gantung diri di kamar mandi dengan secarik surat yang hanya bertuliskan, "Maaf telah mengganggu." Setelah itu, pihak hotel segera menutup kamar 604. Tetapi hal anehnya adalah lampu di kamar itu akan menyala dengan sendirinya setiap tengah malam. Banyak orang mencoba mematikan saklar utama, tetapi lampu itu tetap menyala seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Keesokan paginya, Prayu memegang kunci kamar di tangannya dan menaiki tangga ke lantai 6 dengan perlahan. Lorong panjang itu sunyi, lampu-lampunya redup seolah hampir mati. Dia melihat plakat 604 di ujung lorong. Pintu kayu berwarna krem itu penuh debu, dengan selotip kuning pucat berbentuk silang yang sepertinya sudah lama ditempel hingga mengelupas. Prayu menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kunci. Terdengar bunyi klik pelan. Pintu terbuka diiringi hembusan angin dingin yang melewatinya. Kamar 604 dipenuhi bau apek dan keheningan. Tirai abu-abu tertutup rapat. Di atas meja ada sebuah telepon. Model lama dengan kabel spiral beserta kertas catatan tamu yang hanya tersisa setengah lembar. Dia memeriksa setiap sudut. Debu ada di mana-mana. Tetapi yang membuatnya berhenti adalah telepon di atas meja itu. Lampu pada tombol pesan suara berkedip-kedip. Prayo ragu, tetapi akhirnya menekan tombol untuk mendengarkan. Suara di telepon itu adalah suara seorang wanita, serak dan lirih. Berbicara perlahan, "Aku masih di dalam kamar. Jangan matikan lampunya." Prayu terkejut, jantungnya berdebar kencang. Dia segera meletakkan gagang telepon. Dia memandangi telepon itu dengan ketakutan. Tetapi lampu yang berkedip itu mati dengan sendirinya. Seolah ada yang menekan tombol berhenti. Angin berdesir menggoyangkan tirai, diikuti suara tetesan air dari kamar mandi
Tetes, tetes. Prayo menelan ludah, perlahan berjalan mendekati pintu kamar mandi. Tangannya gemetar hingga hampir tidak bisa memutar kenop pintu. Pintu terbuka sedikit. Di cermin yang tergantung di atas wastafel, ada tulisan yang dibuat dengan jari di atas lapisan debu tipis. Maaf telah mengganggu. Prayu mundur, tangannya sedingin es. Keran air mulai mengalir sendiri secara perlahan, bersamaan dengan suara bisikan seorang wanita yang pelan. Terima kasih sudah membuka pintu. Lampu kamar berkedip sekali sebelum padam total. Prayu berlari turun ke lantai paling bawah. Sementara lift tua mulai bergerak dengan sendirinya. Di layar panel lift, angka 6 berkedip berulang kali, padahal tidak ada siapapun di atas. Setelah kejadian hari itu, Prayo kembali dari lantai 6 dengan wajah pucat pasi, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya. Kak Jaa yang melihat keadaannya segera bertanya, "Kamu kenapa, Prayo?" Dia menjawab singkat, "Tidak apa-apa, Kak. Hanya saja bau di kamar itu sangat menyengat." Kak Jaa tersenyum kaku lalu mengangguk. Kamar itu sudah lama tidak dibuka, jadi wajar saja seperti itu. Tetapi dalam hatinya, Prayo tahu betul bau yang ia cium bukanlah bau apek. Itu adalah aroma parfum tradisional yang samar. Aroma yang pernah ia cium dari jenazah saat masih kecil. Malam itu, setelah kembali ke kamar staf, Prayo mencoba untuk tidak memikirkan suara di telepon itu. Tetapi, semakin ia mencoba melupakan, suara itu semakin jelas. "Aku masih di dalam kamar. Jangan matikan lampunya." Dia terbangun di tengah malam karena suara telepon dari meja di samping tempat tidurnya berdering kring-kring. Prayu meraih ponselnya untuk melihat tidak ada panggilan masuk. Suara itu berasal dari telepon hotel yang ia yakin kabelnya tidak terpasang. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap mengangkat gagang telepon dan menempelkannya ke telinga. "Prayu, kenapa kamu kabur?" Dia langsung melempar gagang telepon itu. Suara di seberang sana menghilang. Hanya menyisakan suara napasnya sendiri yang semakin berat. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk kembali ke hotel untuk berbicara langsung dengan atasannya. "Kak Jaa, semalam apa ada yang menelpon dari kamar 604 ke kamar staf?" Kak Jaa terdiam sejenak. Tidak mungkin. Sistem telepon di kamar itu belum diaktifkan. Bagaimana bisa menelpon? Prayu terdiam, tetapi jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Kak Jaa menatap wajahnya lalu berkata pelan, "Prayu, jangan biarkan hal ini mengganggumu. Di sini sudah puluhan tahun, suara-suara aneh itu biasa. Lanjutkan saja pekerjaanmu, nanti juga terbiasa." Tetapi dia tidak terbiasa. Dan dalam hatinya dia tahu itu bukan sekadar suara aneh biasa. Malam itu, dia memutuskan untuk kembali naik ke lantai 6. Sekali lagi, dia ingin tahu siapa sebenarnya yang meneleponnya. Lorong itu kosong, lampu langit-langit berkedip perlahan, udaranya lebih dingin dari lantai lainnya. Dia berjalan sampai ke depan kamar 604 dan menyadari bahwa selotip di pintu yang ia ingat sudah dilepas, kini terpasang kembali seperti semula. Tangannya gemetar, tetapi dia tetap perlahan menarik selotip itu. Terdengar suara kering krek. Begitu pintu dibuka, lampu di dalam kamar menyala. Padahal ia ingat sudah mematikannya sebelum pergi. Di meja kerja ada telepon tua yang sama. Lampu merahnya berkedip lagi, seolah menunggunya untuk menekan tombol dengar. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menekan tombol pesan suara. Kali ini, suara di seberang sana bukanlah suara wanita, melainkan suara seorang pemuda yang berbicara perlahan, seolah sedang membaca surat. "Wana, aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Jangan ikuti aku lagi." Lalu suara itu terputus di tengah jalan, diikuti oleh suara napas berat seseorang sebelum diakhiri dengan bunyi klik. Prayu meletakkan gagang telepon. Tangannya sedingin es. Bulu kuduknya merinding serentak.
Dia menoleh ke sekeliling ruangan, merasa seolah ada seseorang yang berdiri di sudut kamar mandi. Lampu berkedip dengan cepat. Bayangan seorang wanita berambut panjang terpantul di cermin. Berdiri membelakanginya, lehernya miring dalam posisi yang tidak wajar. Praeo mundur, tetapi kakinya terasa lemas. Terdengar suara wanita berbicara perlahan, suara yang sama yang ia dengar di telepon semalam. "Terima kasih sudah mendengarkanku." Lampu kamar padam sekejap. Ketika menyala lagi, kamar itu kembali kosong. Tetapi telepon masih berada di posisi yang sama. Dengan bisikan pelan keluar dari pengeras suaranya. "Jangan matikan lampunya." Prayu berlari keluar dari kamar. Tetapi saat pintu tertutup, dia mendengar suara telepon berdering lagi. Kring, kring, kring. Dan di layar penunjuk nomor panggilan, hanya ada satu angka, 604. Setelah malam itu, Prayu tidak pernah kembali ke kamar 604 lagi. Tetapi suara telepon yang berdering sendiri terus menghantui pikirannya. Kring, kring. Bersama bisikan yang masih jelas, "Jangan matikan lampunya." Dia memutuskan untuk mengambil cuti 1 hari. Karena tahu, jika terus bekerja di sana, dia tidak akan bisa tidur lagi. Tetapi pada sore harinya, telepon dari hotel menelponnya. Itu adalah suara manajer, seorang pria tua. "Prayo, besok tolong periksa kamar 604 sekali lagi ya. Ada klien yang mau melihat unitnya sebelum direnovasi." Prayo terdiam. Dia ingin menolak, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, dia bermimpi. Dia melihat seorang wanita muda duduk di ujung tempat tidurnya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Di tangannya ada secari kertas. Dia menyodorkannya perlahan dan berkata dengan suara lirih, "Bantu aku membacanya sampai selesai." Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan di kepalanya hanya ada pertanyaan, apakah wanita dalam mimpi itu adalah Wana? Keesokan paginya, Prayu kembali ke hotel, berjalan menaiki tangga ke lantai 6 sekali lagi. Jantungnya berdebar kencang di setiap langkah. Sesampainya di depan kamar, pintunya sudah sedikit terbuka. Dia mengintip ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di atas meja kayu di samping telepon, ada sebuah buku catatan kecil tergeletak, seolah ditinggalkan sejak semalam. Dia masuk perlahan, membuka buku itu. Di halaman pertama, tulisan tangan yang rapi dan kecil bertuliskan 3 Maret 2012, kamar 604. Namaku Wana. Hari ini dia bilang akan datang menemuiku. Prayo membalik ke halaman berikutnya. Tulisannya singkat tetapi semakin pekat. Dia tidak datang. Di telepon juga tidak diangkat. Aku mulai takut dia tidak akan kembali lagi. Halaman berikutnya, tintanya mulai luntur. Tulisan tangannya bergetar, seolah penulisnya sedang menangis. Aku mendengar ketukan pintu jam 3 pagi. Tapi saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma parfum yang sangat kuat, seperti dia pernah tidur di sini. Prayo merasakan hawa dingin yang menusuk. Tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya. 8 Maret, telepon berdering sendiri tengah malam. Aku mengangkatnya. Tidak ada suara, tapi aku tahu itu dia. Aku kenal suara napasnya. Dia menyuruhku jangan mematikan lampu. Prae mengangkat wajahnya melihat sekeliling kamar. Kini, langit-langit mulai berkedip. Dia menarik napas dalam-dalam lalu membaca halaman terakhir. Hari ini aku tidak akan menunggu lagi. Dia tidak kembali. Tapi aku masih mendengar suaranya di telepon setiap malam. Maaf telah mengganggu. Catatan itu berakhir begitu saja. Tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan. Tetapi tinta pada kata maaf masih belum kering. Seolah baru saja ditulis. Prayo perlahan menutup buku itu. Tangannya sedingin es. Dalam keheningan, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Kring, kring. Dia terlonjak, tangannya gemetar. Tetapi dia tetap mengangkatnya dan menekan tombol jawab. Suara di seberang sana lirih dan serak, seolah berasal dari bawah tenggorokan. Kamu sudah selesai membacanya kan? Prayo berkata dengan suara bergetar. Anda,
Wana, kan? Tidak ada jawaban, hanya suara napas. Diikuti oleh suara seorang pria yang menyela. Jangan mengganggunya lagi. Suara itu berat, rendah, dan penuh amarah. Membuatnya hampir menjatuhkan gagang telepon. Lampu di kamar padam seketika. Tirai bergerak sendiri. Angin kencang bertiup masuk dari jendela yang tertutup. Prayo bergegas lari keluar kamar. Tetapi ketika membuka pintu, dia melihat manajer hotel berdiri di hadapannya, tersenyum tipis. "Sudah kubilang, jangan naik ke sini sendirian." Dia berkata dengan suara bergetar, "Pak, di dalam ada orang. Ada orang di dalam sana." "Sungguh?" Manajer menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab singkat, "Saya tahu." Dia tertegun. Kalau tahu, kenapa tidak menutup kamar ini selamanya? Pria itu tersenyum tipis lalu berkata pelan, "Karena orang yang ada di dalam sana belum check out." Prayo berdiri terpaku. Dia tidak yakin apakah dia mendengar ucapan manajer dengan benar. Karena orang yang ada di dalam sana belum check out. Kalimat itu bergema di kepalanya seperti mantra yang membuatnya terpaku di tempat. Manajer itu bernama Pak Wit, seorang pria berusia awal 50-an, selalu berpakaian rapi dan berbicara sopan. Dia menatap Prayo dengan tatapan yang terlalu tenang. "Bapak tahu semua ceritanya?" Suara Prayo sedikit bergetar. Wit menghela napas pelan. "Saya tahu lebih dari yang kamu kira." Dia berjalan masuk ke kamar 604 dan melanjutkan bicara sambil masih membelakanginya. "Tahukah kamu, saat dia meninggal, saya ada di sini." Prayo terdiam, tidak berani bergerak. Suara angin dari pendingin ruangan terdengar lirih seperti desah napas. Wit melanjutkan, "Wana adalah mantan kekasih saya. Dia menginap di sini saat saya masih menjadi asisten manajer. Waktu itu kami bertengkar hebat. Saya menyuruhnya pergi dari hidup saya. Dia berbalik, tatapannya datar seperti orang yang membicarakan masa lalu yang tidak ingin diingat. Hari itu dia bilang, kalau saya tidak kembali padanya, dia tidak akan pernah meninggalkan hotel ini. Prayo menelan ludah dan saya tidak kembali. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar melakukannya." Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara lirih. Keesokan paginya, staf menemukan dia gantung diri di kamar mandi. Surat yang dia tulis hanya berisi kata, "Maaf telah mengganggu. Tidak ada nama saya. Tidak ada alasan apapun. Saya langsung memerintahkan agar kamar itu ditutup. Tidak ada yang boleh masuk lagi. Tapi setelah itu, setiap malam, lampu di kamar ini akan menyala sendiri jam 12 malam. Telepon akan berdering meski kabelnya sudah dicabut." Wit mengangkat tangannya, mengusap wajah. "Saya pikir dia mungkin ingin pergi, tapi saya juga tidak pernah benar-benar membiarkannya pergi." Dia berjalan masuk ke kamar 604 dan melanjutkan bicara sambil masih membelakanginya. "Tahukah kamu, saat dia meninggal, saya ada di sini." Prayo terdiam, tidak berani bergerak. Suara angin dari pendingin ruangan terdengar lirih seperti desah napas. Wit melanjutkan, "Wana adalah mantan kekasih saya. Dia menginap di sini saat saya masih menjadi asisten manajer. Waktu itu kami bertengkar hebat. Saya menyuruhnya pergi dari hidup saya." Dia berbalik, tatapannya datar seperti orang yang membicarakan masa lalu yang tidak ingin diingat. Hari itu dia bilang, kalau saya tidak kembali padanya, dia tidak akan pernah meninggalkan hotel ini. Prayo menelan ludah, dan saya tidak kembali. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar melakukannya. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara lirih. Keesokan paginya, staf menemukan dia gantung diri di kamar mandi. Surat yang dia tulis hanya berisi kata, "Maaf telah mengganggu. Tidak ada nama saya, tidak ada alasan apapun. Saya langsung memerintahkan agar kamar itu ditutup, tidak ada yang boleh masuk lagi." Tapi setelah itu, setiap malam, lampu di kamar ini akan menyala sendiri jam 12 malam. Telepon akan berdering meski kabelnya sudah dicabut. Wit mengangkat tangannya, mengusap wajah. "Saya pikir dia mungkin ingin pergi, tapi saya juga tidak pernah benar-benar membiarkannya pergi."
Prayu mendengarkan dan merasa sangat dingin karena dalam nada suaranya tidak hanya ada penyesalan, tetapi juga ada ikatan aneh yang terdistorsi. "Bapak masih sering ke kamar ini kan?" Dia mengangguk. "Setiap tahun pada hari peringatan kematiannya, saya akan menyalakan lampu semalaman agar dia tahu saya masih di sini." Prayu melirik telepon tua di atas meja. Lampu merahnya berkedip perlahan, seolah ada pesan yang ditinggalkan. Dia berkata pelan, lalu, "Suara di telepon semalam, itu siapa?" Whit terdiam sebelum berkata pelan, "Saya sendiri." Prayu terpaku. "Maksudnya, saya menelepon ke kamar ini setiap malam pada hari kematiannya, mengucapkan maaf berulang kali. Mungkin suara yang kamu dengar adalah suara saya, atau mungkin bukan." Kalimat terakhir itu membuat suasana di ruangan itu menjadi dingin seketika. Prayu melihat ke arah kamar mandi. Pintunya sedikit terbuka, uap lembab keluar perlahan. Dia berjalan mendekat, tetapi begitu menyentuh daun pintu, suara tetesan air langsung terdengar. Tetes, tetes. Di cermin, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Rambut panjangnya basah, wajahnya pucat pasi, tetapi tersenyum tipis. Suaranya lirih seperti hembusan angin. "Terima kasih sudah menyalakan lampu untukku." Prayu segera berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di cermin masih ada bekas telapak tangan basah. Dia buru-buru mundur, berbalik bertanya pada manajer, "Bapak lihat?" Whit berdiri diam, matanya terpaku ke arah kamar mandi, seperti orang yang sudah terbiasa dengan pemandangan itu. "Lihat," jawabnya pelan. Dia datang menemui saya setiap tahun, tapi tidak pernah berbicara dengan siapapun sampai hari ini." Prayu mengerutkan kening. "Sampai hari ini? Maksudnya apa?" Whit tersenyum tipis. "Artinya, dia mungkin ingin saya berhenti berada di sini." Suara telepon berdering seketika. Kring, kring, kring. Keduanya menoleh. Di layar telepon tertera nomor 00. Whit mengangkat gagang telepon perlahan. Tidak ada jawaban, tetapi cahaya lampu di kamar perlahan-lahan menjadi lebih terang, seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari kegelapan. Kemudian, suara seorang wanita terdengar di telepon. Suara yang sama yang pernah didengar Prayu. "Maaf telah mengganggu." Lalu, lampu di seluruh ruangan padam total, hanya menyisakan suara telepon yang terputus. Prayu dan Whit berdiri dalam kegelapan sebelum mendengar suara pintu kamar mandi terbuka perlahan. Engselnya berderit. Dalam bayangan cahaya remang-remang, ada jejak kaki basah berjalan dari kamar mandi menuju pintu keluar, lalu menghilang dalam keheningan. Whit berkata dengan suara bergetar, "Dia sudah pergi." Prayu tidak menjawab, tetapi dia tahu betul bukan hanya dia yang pergi. Sesuatu yang terperangkap di kamar ini mungkin adalah rasa bersalah yang baru saja dilepaskan. Dan meskipun dia meninggalkan hotel hari itu, setiap malam setelah tengah malam, lampu di kamar 604 masih menyala dengan sendirinya. Seolah ada seseorang yang kembali untuk check-in. Setelah malam itu, The Sunset Hotel kembali sunyi. Tidak ada yang membicarakan kamar 604 lagi. Manajer, Pak Whit, mengundurkan diri keesokan harinya tanpa memberitahu alasan kepada siapapun, meninggalkan kunci kamar itu di laci meja resepsionis dengan surat singkat satu baris. Semuanya sudah berakhir. Tetapi pada kenyataannya, ini belum berakhir. 2 minggu berlalu, Prayu dipanggil untuk membantu membereskan dokumen di hotel lagi, karena pemilik baru akan datang untuk merenovasi bangunan. Awalnya dia ragu, tetapi akhirnya setuju untuk kembali karena berpikir semuanya sudah tenang. Saat melewati lobi, dia mendongak ke arah tangga menuju lantai 6 yang kini diberi papan dilarang masuk perbaikan. Tetapi pada saat itu juga, lampu di lantai 6 menyala sekejap sekali sebelum padam perlahan. Prayu berdiri terpaku, merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu banyak berpikir dan kembali bekerja. Sore itu, setelah semua karyawan lain pulang, dia sendirian di lobi.
sedang merapikan dokumen-dokumen lama yang menumpuk di atas meja. Di tengah-tengah itu, suara kring, kring terdengar dari telepon di meja resepsionis. Prayu mengangkat wajahnya. Nomor yang tertera di layar adalah 604. Dia segera mengangkat gagang telepon, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada suara napas pelan. Suara itu tidak seperti suara Wana, juga tidak seperti suara Wit. Itu adalah suaranya sendiri. Prayo, jangan matikan lampunya. Tangannya gemetar, bulu kuduknya merinding. Siapa yang bicara? Teriaknya bertanya. Tetapi sambungan telepon langsung terputus. Dia memutuskan untuk berlari menaiki tangga ke lantai 6. Lorong itu sunyi senyap. Lampu langit-langit berkedip-kedip berirama. Pintu kamar 604 masih tertutup rapat, tetapi suara telepon dari dalam kamar berdering lagi. Kring, kring, kring. Prayo menggedor pintu dengan keras. Ada orang di dalam? Tidak ada jawaban, tetapi pintu perlahan terbuka dengan sendirinya. Di dalam, ruangan itu sunyi. Satu lampu menyala. Meja telepon berada di tempat yang sama, dan di atasnya ada buku catatan kecil yang pernah ia baca. Tapi kali ini, buku itu terbuka pada halaman baru. Tulisan tangannya baru saja ditulis, masih segar. Terima kasih sudah kembali. Sekarang dia sudah tidak ada. Tapi aku masih di kamar ini. Prayo berdiri kaku. Dia merasakan hembusan napas pelan di belakang lehernya. Ketika berbalik, dia melihat bayangan seorang pria berdiri di depan cermin. Sosoknya pucat, matanya cekung. Kemeja putihnya bernoda darah di bagian dada. Dia tersenyum, senyuman yang sedih sekaligus hampa. Suara lirih dan pelan keluar dari mulutnya. Maaf telah mengganggu. Lalu bayangan itu perlahan memudar, hanya menyisakan noda darah kecil berbentuk lingkaran di lantai. Prayo perlahan mundur, jantungnya berdebar kencang seolah mau copot dari dadanya. Dia melihat ke buku catatan itu lagi. Ada satu kalimat tambahan. Ketika yang mati belum pergi, kamar ini tidak akan pernah kosong. Setelah hari itu, tidak ada yang pernah mendengar kabar tentang Prayu lagi. Dia tidak pulang ke rumah, tidak mengambil gajinya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tetapi setiap malam, tepat tengah malam, lampu kamar 604 akan menyala bersamaan dan telepon dari lobi akan berdering sekali. Nomor yang tertera di layar adalah kamar Prayu 112 yang sekarang sudah lama tidak dihuni. Waktu berlalu hampir 5 bulan. The Sunset Hotel dijual kepada pemilik baru bernama Paun. Seorang pria berusia akhir 30-an. Mantan investor properti yang ingin merenovasi hotel tua ini menjadi hostel murah. Dia sama sekali tidak tahu masa lalu tempat ini. Hari pertama tim tukang masuk, mereka mulai dengan merobohkan dinding lantai bawah, membuang barang-barang lama hingga puluhan kardus. Tetapi hanya ada satu lantai yang tidak ada yang berani sentuh. Lantai 6. Karena sejak hari pertama mulai bekerja, lampu di lantai 6 akan menyala sendiri pada tengah malam, bahkan setelah saklar utamanya dicabut. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara telepon dari lobi berdering, dengan suara wanita lirih di telepon berkata, "Jangan matikan lampunya, Taun tidak peduli." Dia adalah orang yang tidak percaya pada hantu, dan semakin banyak rumor, semakin dia ingin membuktikannya. Suatu sore, dia membawa senter dan naik untuk memeriksa lantai 6 sendirian. Tangganya sempit dan berbau debu bercampur aroma parfum tradisional yang samar. Ketika sampai di ujung lorong, dia melihat satu pintu yang warnanya lebih pudar dari yang lain. Plakat kuningan di depan pintu itu berukir angka 604, tetapi ada goresan panjang seolah-olah dicakar oleh kuku. Taun tertawa kecil. Hanya kamar tua, memangnya ada apa? Dia membuka kunci dan masuk. Di dalam, ruangan itu sunyi tetapi dingin secara aneh. Tirai tua tertiup angin sepoi-sepoi meskipun jendela tertutup. Di atas meja kayu ada telepon model putar kuno. Kabelnya terlepas dari soket, tetapi lampu merah di tombol pesan suara berkedip perlahan. Dia berjalan untuk menyentuh alat itu.
Tiba-tiba, telepon berdering. Kring, kring. Tawun sedikit terkejut, lalu tersenyum. Sinis. Sistem listrik tua mungkin korsleting. Dia mengangkat gagang telepon, tetapi suara di seberang sana bukanlah sinyal gangguan. Itu adalah suara wanita yang lirih, berbicara perlahan seolah berbisik di belakang telinganya. Maaf telah mengganggu. Dia langsung berhenti bicara, menoleh ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi. Jangan matikan lampunya. Sebelum sambungan terputus diiringi tawa lirih. Seperti suara orang menangis pada saat yang sama. Tawun mengerutkan kening. Aneh sekali. Dia hendak keluar dari kamar. Tetapi matanya tertumbuk pada sebuah buku catatan kecil yang tergeletak di bawah meja telepon. Sampulnya bertuliskan dengan pulpen hitam. Catatan tamu 604. Dia membukanya, tetapi isinya aneh, tidak seperti yang seharusnya. Setiap halaman ditulis dengan tulisan tangan yang sama, tetapi tidak ada tanggal, tidak ada nama tamu, hanya ada kalimat pendek yang berulang-ulang. Aku masih di kamar ini, jangan matikan lampunya. Aku mendengar suaranya setiap malam. Tawun mulai merinding. Dia membalik ke halaman terakhir, tintanya baru saja mengering. Malam ini dia akan datang menemaniku. Tiba-tiba lampu di kamar padam, suara tetesan air dari kamar mandi terdengar. Tetes, tetes. Diikuti suara langkah kaki basah yang terseret di lantai. Tawun menoleh perlahan. Di pintu kamar mandi, cahaya putih terpancar dari celahnya. Dia melangkah maju satu persatu. Suara napas seseorang ada di dalam sana. Pintu kamar mandi terbuka sedikit dengan sendirinya. Uap dingin mengepul keluar. Di cermin, ada bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Dia melihat ke cermin lagi. Sekarang, bayangan itu berdiri di depannya. Wajahnya pucat nyaris transparan, matanya kosong, dan bibirnya bergerak perlahan. Selamat datang, tamu baru kamar 604. Lampu di kamar berkedip-kedip dengan kencang. Pintu terbanting keras. Suara telepon berdering serentak di seluruh lantai. Kring, kring, kring. Tetapi setiap telepon menampilkan nomor yang sama. 604. Keesokan paginya, tim tukang menemukan pintu kamar terkunci dari dalam. Tidak ada jawaban. Ketika dibuka paksa, kamar itu kosong, tetapi lampunya masih menyala. Di atas meja telepon ada buku catatan yang sama, terbuka di halaman terakhir. Di baris paling bawah, tertulis dengan tulisan tangan baru, tulisan tangan seorang pria. Maaf telah mengganggu. Setelah kejadian itu, berita hilangnya Tawun hanya menjadi catatan singkat di koran lokal. Tidak ada jasad, tidak ada bukti. Hanya disebutkan bahwa pemilik hotel itu menghilang dari kamar di lantai 6. Tetapi yang aneh adalah setiap malam, tepat tengah malam, lampu kamar 604 masih menyala dengan sendirinya, seolah ada seseorang di dalamnya. Dan suara telepon dari lobi akan berdering sekali sebelum hening. 3 bulan kemudian, The Sunset Hotel akan ditutup selamanya. Namun sebelum ditutup, petugas keamanan wilayah datang untuk memeriksa bangunan. Pria itu bernama Kriang, seorang mantan polisi. Dia datang hanya untuk memeriksa sistem kelistrikan dan jalur evakuasi. Tetapi malam itu, dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Saat dia berjalan memeriksa sampai ke lantai 6, udaranya terasa sangat dingin. Lorong itu gelap gulita, hanya ada cahaya dari ujung tangga. Dia terus menyorotkan senternya sampai berhenti di depan pintu kamar 604. Di daun pintu, ada tulisan yang dibuat dengan sidik jari di atas debu tebal. Jangan matikan lampu. Kriang mengerutkan kening. Siapa yang iseng menulis ini? Dia membuka pintu untuk memeriksa. Kamar itu kosong, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tetapi telepon di atas meja kembali memiliki lampu merah yang berkedip.
Dia mendekat. Suara dari pengeras suara terdengar sendiri tanpa perlu ditekan. "Selamat datang." Diikuti suara napas berat sebelum suara wanita lirih berkata, "Dia ada di sini." Kriang menoleh ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi lampu di kamar mandi menyala sendiri. Pintu terbuka perlahan, uap dingin keluar. Dan di cermin di atas wastafel ada tulisan yang dibuat dengan jari basah. "Tamu baru check-in." Dia langsung tahu ini bukan hal biasa. Jadi dia mengambil ponselnya untuk memotret. Tetapi sebelum sempat menekan tombol, layar ponselnya mati sendiri meskipun baterainya masih penuh. Telepon di kamar berdering lagi. Kring, 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 Kriang berjalan untuk mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara seorang pria yang berbicara perlahan. "Jangan biarkan lampunya padam." "Siapa yang bicara?" teriaknya bertanya. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada suara serak yang menggantikannya. Seperti suara wanita berbisik di telinganya, "Maaf telah mengganggu." Seluruh lampu di kamar padam total. Angin dingin bertiup kencang hingga tirai berkibar. Lalu suara langkah kaki basah terdengar di belakangnya. Kriang segera berbalik. Dia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat seperti mayat. Tetapi yang menakutkan adalah dia tersenyum. Dia mundur perlahan, tetapi tersandung meja telepon. Telepon itu jatuh ke lantai dan berbunyi sendiri. "Pak Tawun, jangan matikan lampunya." Kriang membeku. Saat cahaya dari telepon menyala, dia bisa melihat di dinding seberang ada bayangan seorang pria berdiri di samping wanita itu. Keduanya berpegangan tangan sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Lampu di kamar kembali menyala. Telepon menjadi sunyi. Kring bergegas lari keluar kamar tanpa menoleh ke belakang. Tetapi ketika dia berlari sampai di lobi, telepon di meja resepsionis berdering seketika. Kring, kring. Dia terdiam melihat ke layar. Nomor yang tertera adalah 64. Dia berjalan mendekat perlahan, ragu sejenak sebelum mengangkat gagang telepon dan menempelkannya ke telinga. Suara di seberang sana berbicara pelan. Lampunya masih menyalakan. Dia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Suara itu tertawa lirih, lalu melanjutkan, "Baguslah, karena malam ini kita punya tamu baru lagi." Kemudian sambungan terputus. Seluruh hotel padam, hanya menyisakan cahaya dari kamar 604 yang masih terang sendirian di tengah kegelapan gedung. Dan dalam bayangan cahaya itu, sepertinya ada 3 orang berdiri di dalam kamar sebelum semuanya menjadi gelap total sekali lagi. Setelah malam itu, tidak ada yang berani mendekati The Sunset Hotel lagi. Bangunan tua di tengah kawasan Asoke itu dibiarkan terbengkalai. Papan nama hotel terkelupas hingga hanya tersisa kata Sun. Tirai kamar 604 berkibar pelan setiap malam. Seolah ada seseorang yang berdiri di sana, mengawasi dari lantai atas. Orang-orang di sekitar menyebutnya gedung lampu hantu. Karena setiap tengah malam mereka akan melihat satu-satunya lampu yang menyala dan padam bersamaan dengan suara telepon yang berdering. 1 kali. 3 tahun kemudian ada proyek baru untuk merobohkan bangunan itu dan membangun kondominium tinggi sebagai gantinya. Perusahaan konstruksi mengirim orang untuk melakukan survei. Salah satunya bernama Or, seorang arsitek wanita berusia 27 tahun. Dia tidak pernah tahu cerita tentang hotel ini sebelumnya. Hari itu hujan turun. Dia membawa senter dan memeriksa setiap lantai hingga sampai ke lantai 6. Udaranya dingin menusuk, tidak wajar. Ketika sampai di ujung lorong, dia melihat satu pintu yang belum tertutup rapat. Plakat kuningan bertuliskan 604. Or mendorong pintu itu masuk. Aroma parfum tradisional tercium samar. Tetapi yang membuatnya berhenti adalah di tengah ruangan hanya ada 1 meja telepon. Dia tertawa pelan, masih menyimpan barang lama dengan baik. Tetapi sebelum sempat berjalan mendekat, telepon itu berdering. Seketika, kring, 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 Or berhenti. Kamar ini tidak ada listrik, tidak ada kabel telepon yang terhubung. Dia mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara seorang wanita
yang berbicara perlahan, suaranya dingin dan sedih. Jangan matikan lampunya. Or menggelengkan kepala. Siapa yang menelepon? Jawaban yang datang terdengar lirih. Maaf, telah mengganggu. Kemudian sambungan terputus. Dia melihat telepon itu. Tidak ada colokan, tidak ada kabel. Tetapi di atas meja ada sebuah buku catatan tua. Dia membukanya karena penasaran. Setiap halaman memiliki tulisan tangan aneh yang berulang-ulang. Tamu baru check-in. Jangan matikan lampunya. Dia masih di kamar ini. Dan di halaman terakhir, tintanya masih basah, seolah baru ditulis beberapa menit yang lalu. Malam ini, kita tidak akan sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki basah terdengar dari belakang ruangan. O berbalik, melihat pantulan cahaya dari cermin di kamar mandi. Di cermin itu ada 3 bayangan berdiri berjajar. Seorang wanita berambut panjang yang pucat, seorang pria dengan kemeja bernoda darah, dan seorang wanita lain berseragam petugas kebersihan. Ketiganya berdiri menatap lurus ke arahnya. Tidak ada yang bergerak, tetapi lampu di kamar mulai menyala perlahan, seolah ada tangan yang memutar saklar sedikit demi sedikit. Or berkata dengan suara bergetar, "Siapa di dalam sana?" Suara wanita dari dalam kamar menjawab pelan, "Tamu baru." Lampu padam seketika. Telepon berdering lagi. Berdering serentak dari setiap telepon di seluruh gedung. Kring, kring, kring. Suara-suara di telepon itu menyatu menjadi satu kata. "Selamat datang di kamar 604. Keesokan paginya, tim konstruksi datang dan menemukan Or telah menghilang. Hanya tersisa buku catatan yang sama di atas meja, terbuka di halaman paling baru. Di halaman itu hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Maaf telah mengganggu." Dan sejak saat itu, setiap tengah malam pada hari hujan, lampu kamar 604 akan selalu menyala. Bahkan setelah seluruh hotel dihancurkan hingga hanya tersisa puing-puing. Beberapa orang mengatakan, jika Anda lewat di sana pada malam hujan, Anda akan mendengar suara telepon sayup-sayup terbawa angin kering. Kring. Jangan matikan lampunya. Dan jika Anda tidak sengaja melihat ke atas, ke tempat di mana lantai 6 dulu berada, Anda mungkin akan melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jendela, tersenyum tipis padamu, sebelum lampu di tempat itu padam perlahan. Beberapa tempat tidak ingin dilupakan, tetapi ingin seseorang tetap tinggal. Kisah ini adalah peringatan dari hotel yang tidak pernah menutup proses check-in-nya. Hotel kamar 604, tamu yang tidak pernah check out.